Informasi pertama, Saudara, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 ke tanggal 10 Oktober mendatang. Waktu bagi koalisi parpol untuk menentukan bakal Cawapres menjadi makin singkat. Koalisi parpol terus melakukan konsolidasi jelang batas waktu pendaftaran Pilpres yang dimajukan KPU. Hingga kini baru ada satu pasangan bakal Capres-Cawapres yang dideklarasikan, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Koalisi parpol pengusung Ganjar Pranowo masih menggodok sejumlah nama bakal Cawapres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sejumlah nama yang dikaji para pimpinan parpol pendukung Ganjar, yaitu Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan Ridwan Kamil. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Minggu sore, Ganjar Pranowo mengunggah foto ngopi bareng Menko Polhukam Mahfud MD. Di kesempatan lain, Hasto menyatakan tidak menutup kemungkinan akan masuknya nama baru sebagai bacawa pres Ganjar di detik-detik akhir jelang pendaftaran nanti. Secara empiris, 2019 itu kan di luar persoalan elektoral, tiba-tiba kan muncul Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sehingga secara empiris itu telah terjadi. Apakah 2024 ini akan terjadi hal yang sama? Kita tunggu tanggal mainnya. Sementara pasangan baca pres Prabowo Subianto juga masih dibahas pimpinan parpol Koalisi Indonesia Maju. Wakil Presiden sekarang sedang dibicarakan di antara pimpinan partai koalisi. Untuk dibicarakan dan untuk dimatangkan, nanti pada waktunya akan kita umumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo. Ridwan Kamil sebagai seorang sosok gubernur di Jawa Barat, namanya cukup baik, cukup harum, dan Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sebuah kemungkinan. Pakar politik menyatakan pemilihan bacawa pres membutuhkan banyak pertimbangan karena juga menjadi bagian dari strategi pemenangan. Ya, pilihan terhadap sosok pasangan ya, figur capres-cawapres ya, Cindy, itu kan saya kira banyak pertimbangan ya. Itu tidak hanya menyangkut kesepakatan ya dari blok koalisi partai-partai pendukung saja, gitu ya. Tapi juga saya kira itu menjadi bagian strategi juga untuk pemenangan. Dan kita tahu ya, tidak ada blok koalisi partai manapun kerjasama kalau istilah di partainya Bung Eriko itu yang mau kalah gitu, pasti kan mau menang gitu, dan itu akan selalu berhitung kan. Hitungannya tentu salah satunya bukan hanya siapa yang menjadi pasangan cawapresnya, bukan hanya itu, tapi saya kira juga masalah momentum, kapan akan diumumkan kan. Karena ini juga terkait dengan fluktuasi dan dinamika yang terjadi gitu ya, bukan hanya antar elit saja. Kita kan lihat nih, elit dinamika terus-menerus ya, dan terlalu bikin banyak kejutan, cenderungnya maunya begitu kira-kira gitu, dan kemudian juga ini dinamika di level pemilih gitu loh. KPU tengah mendesain pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres dipercepat pada 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Sebelumnya, tahapan pendaftaran pencalonan Capres dan Cawapres ditetapkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tidak mempercepat ataupun KPU tidak memperpendek masa jadwal pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi KPU menyesuaikan dengan norma peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu khususnya nomor 7 tahun 2023 pasal 276 ayat 1. Sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Jadi dengan demikian, KPU merancang jadwal tersebut itu berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Dinamika politik masih cair.
Peta koalisi Pilpres masih bisa berubah hingga detik-detik akhir jelang pendaftaran di KPU nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Baru Anies dan Caimin, pasangan yang sudah bisa daftar Pilpres ke KPU. Bagaimana dengan pasangan lain? Setelah KPU memajukan jadwal pendaftaran Pilpres, akankah Ganjar dan Prabowo segera menentukan pendampingnya? Kita bahas bersama politisi PDIP, Eriko Sotarduga, dan juga politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pakar politik Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-bapak, Bung Eriko, Bung Doli, Bung Ujang. Bang Doli, Bang Eriko. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kalau saya sih pertama-tama ke PDI Perjuangan dulu. Sejauh ini gimana progresnya Bung Eriko? Apakah jadi akan mempercepat untuk siap-siap daftar ke KPU cari pasangannya Mas Ganjar atau enggak, santai aja nanti sampai detik terakhir? Jadi begini Mbak Rizka Larissa, Bung Doli, begitu juga Kang Ujang Komarudin maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada, memang ini menarik sekali. Kalau dilihat sebenarnya kan pendaftarannya seharusnya masih 2 bulan dari saat ini, tetapi ada sesuai tadi pasal dan juga peraturan yang memungkinkan untuk mempercepat, bagi kami juga tidak ada permasalahan. Karena pada dasarnya sebenarnya sudah ada pengkerucutan dari calon wakil presiden ini. Kalau kita lihat awalnya ada 5 kan begitu ya, ada 5 yang disampaikan oleh Mbak Puan, termasuk yang sudah disampaikan Pak Sekjen, yaitu Pak Mahfud MD, kemudian Kang Ridwan Kamil, Mas Sandiaga Uno. Nah, dan pada waktu itu ada Caimin, tetapi kan sekarang Caimin juga sudah membentuk kerjasama tersendiri. Jadi 3 ini memang sudah sesuatu hal yang menarik. Hanya tadi juga kita melihat secara jernih bahwa bisa saja sesuatu yang mengejutkan. Ya, saya bukan mau menduga-duga ya Mbak Risa Clarissa, karena ini nama saya Eriko Sotarduga, enggak. Tapi dari kejadian tahun 2019, itu kenyataan yang ada. Boleh ditanyakan dengan ketua umumnya Bung Doli, boleh ditanyakan dengan Mas Romi, bahwa pada saat-saat terakhir itu malah yang dijagokan malah tidak terjadi, tetapi malah yang tidak diduga yang terjadi. Jadi ini bukan saya mau katakan di 2024 ini akan terjadi seperti itu juga. Tidak, itu kewenangan daripada ketua umum kami, Bu Mega, bersama seluruh ketua umum partai. Dan juga ini menarik nanti, kalau dulu dengan calon presidennya saja Pak Joko Widodo. Kalau sekarang bukan hanya Mas Ganjar Pranowo, tetapi juga dengan presiden incumbent kita, Bapak Presiden Joko Widodo, yang notabene adalah kader terbaik kami. Karena bagaimanapun juga, ini kan akan meneruskan program. Itu yang hasil survei yang dilihat di Kompas juga, 80% lebih masyarakat sangat menginginkan ada keberlanjutan dari Bapak Presiden Jokowi. Bung Eriko menegaskan bahwa Pak Jokowi itu ada di pihaknya Bung Eriko gitu ya? Kenapa saya harus menegaskan? Beliau memang kader PDI Perjuangan. Lah itu kenyataan yang ada. Saya tidak nambah-nambahi, boleh ditanyakan langsung kepada beliau. Memang dari awal dari beliau sebelum wali kota menjadi wali kota dan sampai saat ini, dan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa beliau bukan kader PDI Perjuangan atau tidak di PDI Perjuangan. Jadi ya kalau bagi kami itu sesuatu yang sudah selesai, dan nanti tentunya di dalam pembicaraan akhir itu pasti akan bersama-sama dengan beliau juga. Jadi ini menarik ini Mbak Rizka, tinggal 1 bulan lagi, kita tunggu saja nanti kapan pertemuan beliau-beliau yang nanti akan memutuskan ini. Ya, tapi kalau menunggu aja nggak diskusi nggak seru dong. Kalau tadi kata Bung Eriko, kalau kata tadi Bung Eriko Sotarduga yang menduga-duga akan ada kejutan seperti 2019 yang lalu ya. Kalau Bung Doli gimana lihatnya? Karena kadernya Golkar disebut-sebut nih, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Padahal notabene sejauh ini, kalau Golkar kan masih memajukannya nama Pak Erlangga, Ketua Umum. Gimana Bung Doli? Iya, sebagai sebuah partai politik ya, dan sebagai sebuah organisasi kan tentu ada perencanaan-perencanaan yang matang, kemudian keputusan-keputusan yang diambil dan itu melihat perkembangan yang terjadi ya. Nah, sampai saat ini kami mau menegaskan bahwa soal Pilpres, partai kami itu sudah memberikan mandat sebelumnya pada ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto ya. Itu mulai pertama tentu keputusannya kalau bicara tentang capres atau cawapres, nama atau nominasi pertama itu adalah Pak Erlangga Hartarto.
walaupun demikian keputusan akhir ya tentu nanti diserahkan kepada Pak Erlangga yang sudah kami beri mandat untuk mengambil keputusan itu. Nah, termasuk juga terhadap kader-kader yang lain ya, ada rencana-rencana baik itu untuk pilpres, pileg dan pilkada. Nah, kalau tadi disebutkan misalnya Saudara Ridwan Kamil, sampai sejauh ini kita juga sudah punya keputusan terhadap Saudara Ridwan Kamil itu yang nanti agendanya untuk menghadapi pilkada tahun 2024 ini. Waktu itu kita sudah memutuskan apakah Saudara Ridwan Kamil itu untuk maju tetap di Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Nah, jadi semua itu adalah keputusan-keputusan yang sampai sekarang belum kita tinjau ulang gitu. Jadi masih akan ditinjau ulang ya, Bung Doli, keputusan ini? Tapi belum ditinjau ulang. Belum ditinjau ulang. Masih mandat terakhirnya adalah di Pak Erlangga. Nah, kalau bicara soal sekarang, Bung Ujang, bagaimana melihatnya ya? Dari sisinya Bung Eriko, juga di Golkar. Kalau Mas Anies sama Caimin kan udah jelas ya. Nah, tapi sekarang gimana nih yang masih belum, yang masih meraba-raba siapa bakal cawapres pendamping masing-masing baca presnya? Ya, Mbak Priska, kalau kita lihat skema atau formula ya terkait dengan siapa jodoh atau pasangan dari masing-masing capres, terutama yang belum punya jodoh ya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, tentu sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bang Eriko dan Bang Doli. Pertama soal Pak Ganjar, apakah 3 nama yang disebutkan Bang Eriko tadi ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD gitu, dan Pak Ridwan Kamil menjadi salah satu pilihan terbaik. Bisa jadi itu pilihan yang terbaik, tetapi dalam konteks politik apapun bisa terjadi. Artinya ada ruang, ada skema juga, ada formula juga yang bisa saja ada tokoh lain atau figur lain yang masuk di titik-titik terakhir. Dan itu memungkinkan sangat terjadi. Tadi Bang Eriko mengatakan 2019 yang lalu terjadi. Lalu juga jangan lupa kemarin juga Cak Imin juga dengan Anies juga terjadi. Tidak pernah disebut-sebut gitu ya, tidak pernah dijodohkan. Di detik-detik terakhir ya sudah tahu-tahu deklarasi. Artinya dalam skema PDIP mungkin ada Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD maupun Ridwan Kamil bisa menjadi pilihan alternatif selain dari skema yang ada di luar. Nah sekarang kalau kita bicara Golkar, ya Golkar tentu partai yang punya sejarah panjang ya, sejak masa Orde Baru saat ini akan hati-hati dalam memilih atau mendukung termasuk mengusung ya siapa capres-cawapres yang akan didorong. Kalau capresnya sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo, apakah nanti akan istiqomah ataukah memang melipir, saya tidak tahu. Saya meyakini istiqomah mendukung Pak Prabowo. Tetapi persoalannya siapakah cawapres yang akan didukung oleh Golkar? Saya melihatnya tadi Bang Doli mengatakan Pak Erlangga. Ya pilihannya begitu, kalau kita konsisten berpartai, maka ya ketua umumnya harus didorong. Yang kedua juga mesti kadernya, mestinya kader yang senior yang dorong bisa menjadi cawapres agar agar Golkar itu memang menjadi tempat kaderisasi bagi tokoh-tokoh bangsa untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Nah skema, boleh saya lanjutkan, Mbak Priska? Silakan. Skema yang menarik adalah skema saya dengar dari sebulan yang lalu gitu, ketika Pak Jokowi ke China gitu, Pak Ridwan Kamil sudah di sana saya dengar, lalu saya dapat kabar bahwa skema Golkar memang ada di Prabowo, tapi Ridwan Kamil akan keluar, akan bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Itu saya sudah dapat bocoran sebulan yang lalu. Apakah benar atau tidak ya kita lihat saja. Makanya hari ini muncul nama Ridwan Kamil itu begitu. Ya. Mbak Priska. Ini menarik loh, bentar. Saya nanti ke Bung Eriko, putaran terakhir saya ke Bung Doli dulu. Benar atau enggak nih tadi bisik-bisik yang didengar oleh Bung Ujang, dan apa maknanya dimajukannya pendaftaran ini bagi Golkar, dan bagaimana pula hitung-hitungannya untuk Pilpres, dan akankah istiqomah ke Pak Prabowo begitu, Bung Doli? Singkat saja. Ya, kalau soal sebetulnya jadwal pendaftaran ini kita sudah mengetahui ketika kita waktu itu sepakat semua untuk menerima Perpu ya tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Apalagi kami yang di Komisi 2 DPR RI yang kemudian membahas waktu itu, ini adalah konsekuensi logis ya dari diterbitkannya Perpu. Karena waktu itu Perpu mengatur soal jadwal ulang kampanye, terus kemudian berapa lama soal pendistribusian dan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu dan segala macam. Jadi sebetulnya informasi ini buat
buat Partai Golkar bukan sesuatu yang baru. Dan ini sudah menjadi bagian dari perhitungan dan skenario kita. Jadi sebetulnya kami tidak ada persoalan dengan soal dimajukan atau jadwal yang sekarang sudah akan ditetapkan oleh KPU yang kemudian nanti akan dikonsultasikan dulu dengan Komisi 2 dan pemerintah gitu. Nah, juga ketika kemarin Partai Golkar membangun kerjasama ya dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan PKB yang kemudian PKB waktu itu kemudian merubah sikapnya, itu juga adalah bagian dari perencanaan dan keputusan serta strategi yang diambil oleh Partai Golkar. Nah, jadi sebetulnya kita tentu belajar ya bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang dengan sangat pertimbangan yang matang gitu. Jadi insya Allah sampai sejauh ini dan mungkin yang akan datang kita akan tetap konsisten dengan keputusan sebagai konsekuensi kita bekerja sama secara politik dengan Partai Gerindra yang memang sudah punya calon presidennya Pak Prabowo, kita akan di sana. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah kita kan sedang melakukan perundingan ya, terus kemudian pembicaraan-pembicaraan yang intensif siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo. Nah, itu yang masih dibahas ya. Ya, dan seperti kesepakatan yang sudah dibangun, nanti kita akan bahas secara musyawarah bersama. Nah, kalau dilihat kan sekarang kan tinggal 2 partai ya, antara Golkar dengan Partai Amanat Nasional. Nah, kalau kami tetap konsisten sampai sekarang bahwa kami nominasi utamanya adalah Pak Hartarto. Tentu dengan kerjasama yang sekarang secara resmi kita bangun. Ya. Jadi, Oke, itu yang sekarang ditunggu oleh Golkar, masih akan dimusyawarahkan. Kalau PDIP apalagi yang ditunggu? Dan tadi soal Mbak Friska, berpengaruh atau enggak? Gimana, Bung Eriko? Mbak Friska, politik is the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di politik, kecuali menghidupkan orang mati. Nah, itu tidak mungkin, kan begitu. Tahun 2014, bagaimana kita bersama-sama dengan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, itu adalah kadernya Golkar. Satu hal Mbak Friska, dari mana Anda yakin bahwa semua ini sudah pasti mendaftar seperti itu, Kang Ujang, begitu juga Bung Doli? Pada saat nanti pendaftaran dibuka, sesuatu bisa saja terjadi. Apa yang tidak bisa terjadi di dalam dunia politik ini? Kalau kita melihat mencermati akhir-akhir ini, tidak pasti juga. Yang menyatakan diri sudah pasti malah belum pasti. Itu kalau yang kita lihat. Jadi sebenarnya ini sangat menarik. Tapi intinya beginilah Mbak Friska, bahwa jangan lupa partai-partai ini, PDI Perjuangan dengan kerjasama yang sangat menyadari. Yang memilih itu rakyat, bukan elit politik. Yang mendaftarkan itu adalah partai politik dan sekumpulan partai politik. Yes, itu benar. Tetapi siapa yang memilih? Yang memilih rakyat. Nah, kalau kita lupa bahwa yang memilih itu rakyat, bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan ini atau memenangkan kompetisi ini? Nah, jadi kita lihat saja di dalam beberapa waktu ini Mbak Friska, jangan-jangan yang tidak terduga, tapi jangan-jangan memang yang sudah ada, yang memang sudah terlihat saat ini menarik. Kalau Kang Ujang sebenarnya sudah tahu dia, cuman dia tidak mau membuka karena nanti nggak diundang lagi ke Kompas TV, kan begitu. Justru itu ya, diundang terus Kang Ujang, Eriko sama Bung Doli. Beberapa hari lagi nanti saya kasih tahu lagi apa clue-nya Mbak Friska. Oke. Kita akan tunggu clue-nya apa next-nya karena masih banyak kejutan di depan. Dan tadi kayaknya Bung Eriko juga kasih kode-kode untuk Bung Doli, tapi ya lihat apakah ditangkap atau tidak kodenya ya. Terima kasih banyak. Nah, ya begini Friska, menurut saya. Jadi sudah habis waktunya, silakan. Iya, saya kira kita kan bicara saat ini, at the time, ya gitu loh. Bahwa kemudian sampai tanggal 16 di pendaftaran terakhir ya memang semuanya bisa terjadi. Nggak ada yang nyangka kemarin misalnya ada Pak Anies sama Pak Caimin kan kira-kira everything begitu. Is possible ya, semuanya masih sangat mungkin. Bahkan masih bisa mungkin ada poros keempat bisa aja. Kan, kira-kira begitu. Bisa jadi. Terima kasih banyak atas analisisnya dan kita tunggu kejutan-kejutan di depan. Terima kasih Bung Eriko Sotarduga, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum.